Luar biasa. Ini dari pasangan cawapres nomor urut 1 Nomor urut pendukungnya. 1, kita dengar gimana semangatnya dari para pendukung di pasangan cawapres nomor urut 2, silakan. Jokowi JK. Ya, kita kasih aplaus dulu. Oke. Dari kedua-dua pendukung ini memang tidak kalah semangatnya ya. Dan kemudian kita lanjutkan di diskusi para narasumber di sini. Tadi Mas Budiman masih ingin ada tambahkan, menjawab tadi ada data yang disampaikan oleh Mas Didi. di Surakarta atau Kota Solo ternyata Surakarta tidak dan turun juga di selama 7 Jakarta. tahun. Ada survei gini, untuk membuat analisa perbandingan atas sebuah angka-angka hasil survei itu parameter-parameter harus jelas, variabel-variabel harus jelas gitu. Ada sebenarnya perubahan-perubahan survei yang variabelnya berbeda. Yang pertama dan angka yang terakhir itu ada perubahan variabel. Ada 9 dan kemudian yang kedua 25. Tentu saja perubahan variabel itu semakin menjadikan berbeda analisanya. Jadi nggak bisa apple to apple antara kedua itu. Sama juga kayak kita mengukur kemiskinan antara Indonesia dan BPS dan Bank Dunia. Ada yang $2 per hari, ada $1 per hari, angkanya pun berbeda. Jadi menurut saya kita harus adil sejak dalam pikiran, adil dalam menggunakan variabel-variabel survei. Kalau data yang disampaikan tadi tidak adil maksudnya? Yang kami dengar bahwa variabel-variabelnya bertambah gitu loh. Oke. Ini kalau saya tambah sedikit ya, kalau perbandingan boleh Mas Budiman punya argumen. Tetapi kalau perbandingan dengan kota sebelahnya, seperti kota Salatiga itu tahun 2011-12 ya, pada waktu Pak Jokowi sudah mau berakhir, itu cuma 7,8%. Sementara di kota Solo itu 13%. Di kota sebelahnya, di Semarang 5,6%. Jadi kota Solo itu kira-kira 200% kemiskinannya lebih tinggi daripada kota sekitarnya. Atau dibandingkan Jakarta, itu 400% lebih tinggi. Nah data ini saya kira penting untuk diproyeksikan ke nasional. Nah sekarang kalau mengurus nasional bagaimana? Perlu juga dipahami juga bahwa Solo berbeda dengan Solo Tigo. Solo adalah kota jasa yang menopang kota-kota kabupaten sekitar. Salatiga bukan. Salatiga adalah bukan kota penopang. Dia kota yang ditopang. Sehingga beban Solo sendiri sebagai sebuah kota itu berbeda dengan Salatiga. Jadi size-nya juga berbeda. Kemudian titik keberangkatan permasalahan juga berbeda. Jadi menurut saya, ya ini argumentasi dari. Jadi ada pertama lihat variabelnya dulu yang berubah, baru setelah itu kemudian konsisten size-nya ya segala macam. Baik, dan juga peran. Sekarang giliran ke Anda, mungkin bisa kita tarik ke visi misi. Kalau yang tadi dikatakan variabel berbeda itu adalah bicara UMP ya, upah minimum. Tapi kalau kita bicara kemiskinan, dari zaman dulu tuh nggak berubah, masih 238.000 per orang per bulan. Nah, kalau dinaikkan biaya itu, maka kemiskinannya semua naik gitu. Nah, jadi memang kalau kita melihat kemiskinan ini memang juga harus menjadi reformasi baru, nanti pemimpin siapapun harus mendefinisikan yang namanya kemiskinan itu ya jangan 238.000. Menurut saya sekarang udah mungkin 500.000. Itu pun nggak cukup gitu. Nah, kalau itu terjadi bisa naik gitu. Saya ini menyampaikan data ini untuk kritik kepada Pak Jokowi. Ya, beliau kan orang baik ya. Dan kita kan dalam ekonomi, ini kan topik ekonomi nih, bidang saya, bidang saya. Jadi kalau di Solo Pak Jokowi tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, penduduknya itu cuma 600.000, setengah juta. Itu kan relatif bisa manageable soal kemiskinan. Dan angkanya itu nggak dikarang-karang. Standar BPS Pusat sama BPS Solo sama. Itu setengah juta orang cuman, penduduknya tidak banyak-banyak.
Di sini saya katakan datanya 13% 2005, selama 7 tahun 12,91. Tidak turun, menurut saya tidak signifikan. Sekarang Pak Jokowi andaikan terpilih nanti jadi presiden kami. Jadi presiden kami, beliau akan memimpin 250 juta Skalanya lebih besar. yang kemiskinannya di Papua itu sepertiga, hampir 30%, jauh lebih tinggi dari Solo. Nah sekarang bagaimana memimpin nasional apabila ya apa yang dilakukan di Solo itu belum berhasil. Ya, baik. Nah saya melihat ini satu kritik saja dari saya sebagai nanti kita ekonom. dengarkan Sebagaimana juga saya Silakan ditanggapi problem kritik kita ini. bukan cuma sekedar problem kemiskinan, tapi juga problem inequality, kesenjangan ya. Kita tahu bahwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 angka ketimpangan kita yang dikelola koefisien Gini menaik ya. 2004 ketika Pak SBY menjadi presiden 0,32 dan sekarang sudah 0,41. Terjadi pelebaran kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Pertanyaannya, Bapak Hatta Rajasa yang juga sekarang ini mantan Menteri Ekonomi, tentu saja tidak bisa menutup mata bahwa ada kesenjangan sosial yang meningkat. Ya. Ada peran Hatta Rajasa maksudnya di situ? Ada peran Hatta Rajasa juga di sana. Bagaimana dia berbicara soal pertumbuhan, tapi pada saat bersamaan kesenjangan sosial meningkat. Sekarang sudah 0,41 dan cenderung menaik, bahkan di wilayah perdesaan sudah 0,60 ya. Ukuran untuk ketimpangan atas pendapatan pengusaha. Nah yang menarik, solusi yang diberikan bombastis. Yaitu? Bombastisnya begini, dia berjanji bahwa visi Hatta Rajasa akan menurunkan koefisien Gini, tingkat kesenjangan secara ekstrim dari 0,41 ke 0,31. Artinya 0,1 per dalam waktu 5 tahun akan diturunkan. Nah pertanyaannya adalah, di saat bersamaan dia menargetkan pertumbuhan sangat tinggi, 10%. Saya mau ambil perbandingan negara lain. Hugo Chavez dalam 4 tahun dia hanya bisa menurunkan 0,49 ke 0,44 tingkat ketimpangannya. Diturunkan 0,49 ke 0,44. Padahal polisinya sudah ekstrim dan itu sudah cukup mengganggu pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Yang disampaikan Hatta Rajasa ini tidak realistis. Program untuk mengatasi kesenjangan dengan target pertumbuhan yang tinggi itu sama saja. Kita ingin melakukan hal yang baik bersamaan, padahal nggak mungkin. Satu sisi pertumbuhan tinggi, satu sisi kesenjangan dirombak, dikurangi dengan secara ekstrim. Padahal ini saling menegasi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada kematangan di dalam soal target pertumbuhan dan target mengurangi kesenjangan. Sangat disayangkan bagi seorang pasangan capres-cawapres yang 5 tahun salah satunya menjadi Menko Ekonomi. Baik, saya kira itu argumentasi yang saling dijawab. Jadi lebih banyak PHP, pemberian harapan palsu ini masalah. Maka kita mau masuk wilayah yang realistis saja. Baik. Berarti satu-satu. Kesenjangan berapa yang harus secara realistis dikurangi, secara moderat, dan pertumbuhan macam apa, udah diatur manajemennya, balancingnya. Saya kira itu. Pak Didi, silakan Pak Didi. Ya begini. Sama-sama kalau tadi mengkritik Jokowi, satunya mengkritik Hatta Rajasa. Mengenai kesenjangan itu dari 0,33 ke 0,41 itu harus kita akui memang ada kesenjangan. Tetapi bagaimana membaca datanya ya? Pendapatan penduduk ya 5 tahun terakhir ini bahkan kalau mengacu lebih dari beberapa tahun sebelumnya itu meningkat dari kurang 1.000 ya $700 per kapita sekarang menjadi 4.000 bahkan lebih sebelum ada kenaikan nilai tukar. Jadi sebenarnya ya golongan yang miskin, yang menengah maupun atas itu sama-sama naik. Dulu yang tidak punya sepeda motor punya 1, yang punya 2, jadi 3. Tapi yang golongan atas itu naiknya meningkat sangat pesat. Nah ini justru menjadi kesempatan buat kita sekarang untuk memberlakukan pajak yang efektif ya, cukup progresif kalau perlu pajak warisan. Dan itu juga bagus menjadikan kita lebih bagus untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kesenjangannya nanti disambungkan kemudian dengan Cina pun negara besar di dunia mengalahkan Amerika, kesenjangan dalam keadaan tertentu naik ya. Tapi yang saya sebutkan tadi ya ini fatal yang saya sampaikan. Data kemiskinan yang dikelola 500.000 orang di Solo tidak berhasil dicapai. Saya merasa Pak Jokowi itu kalau memimpin nasional dia tidak akan berhasil. Oke, apa pendapat Mbak Afiliani?
Apa pendapat Mbak Afiliani Mas Budiman soal siap untuk menjawab lagi, tapi saya akan tanya dulu bagaimana pendapat dari Mbak Afi, silakan. Mbak Afi. Begini, Gini ratio itu pertama karena ini bahasanya agak tinggi, mungkin juga pemirsa harus dibahas Gini, dari awal. Gini ratio itu ada penyebabnya ada dua ya. Dari orang kaya, kenapa dia naik kayanya cepat? Karena harga komoditas sejak tahun 2006 sampai 2012 itu naiknya signifikan walaupun sekarang turun, tapi tidak turun sejelek sebelum 2006. Sehingga karena kekayaannya itu lebih cepat, maka yang bawah nggak ngangkat, itu satu ya. Sedangkan yang di kalangan bawah itu persoalannya satu adalah masalah inflasi yang masih persoalan mendasar. Yang kedua adalah kita punya undang-undang keuangan negara di tahun 2003 itu yang memang tidak boleh menolong orang miskin. Kenapa? Tidak boleh merugikan negara. Jadi memang undang-undang keuangan negara siapapun yang jadi presiden kalau tidak dirubah maka tidak akan mungkin menolong orang miskin begitu. Padahal di dalam bagaimana menyerap tenaga kerja itu adalah harus menolongnya lewat itu. Terutama yang 49% subsidi pertanian, kemudian yang lain-lain. Nah ini yang harus dibereskan begitu. Oke, baik. Mas Budiman, Anda juga mau menanggapi tadi? Ya, pertanyaannya bagaimana Fatal katanya Mas Budiman ya, Anda berbicara soal kepemimpinan nasional, padahal kepemimpinan 5 tahun yang oleh Pak Hatta Rajasa. Soal ekonomi ya, kalau soal ekonomi saya banyak bicara Pak Hatta Rajasa. Kalau soal yang lain mungkin saya bicara dengan Pak Prabowo ya. Tapi bicara soal ekonomi, bagaimana bisa menjelaskan soal ini. Dan kemudian bagaimana bisa menghasilkan hitung-hitungan ya. Koefisien Gini akan diturunkan secara radikal sambil menjaga pertumbuhan 10%. Jadi mau mengumpulkan hal-hal baik saja. Kalau kayak gitu kan ya setiap orang boleh bermimpi. Tapi kan bisa bicara visi dan misi. Ukuran-ukuran harus jelas ya. Jadi bagi saya ini menunjukkan bahwa susah untuk kita tagihnya. Kalau yang disebut tadi ketika ada kesenjangan kelas atas lebih tinggi menikmati pertumbuhan ekonomi itu lalu dikenakan pajak, bukankah itu celah atau peluang untuk kemudian itu bagus-bagus saja. Tapi ingat ya, yang paling penting sekarang adalah menumbuhkan bukan sekedar. Saya tidak ingin kesenjangan ini juga ditangani oleh negara. Saya tidak mau Indonesia jatuh pada etatisme. Yang justru harus kita dorong ada social entrepreneurship. Inilah yang disampaikan oleh Pak Jokowi JK dalam program agribisnis pertanian berbasis kerakyatan. Artinya apa? Rakyat sebagai sebuah kolektif, rakyat sebagai sebuah societal group, kelompok sosial, itu didorong untuk mengembangkan kewirausahaan usaha sosial. Sebenarnya sudah ada sekarang palingnya undang-undang desa, ya, di mana masyarakat didorong untuk membuat BUMD. Jadi undang-undang desa bukan cuma sekedar 1 miliar satu desa, yang itu akan menimbulkan bencana, ya, tapi adalah mendorong kewirausahaan sosial masyarakat desa, kemudian anggaran distribusi secara adil dan proporsional, bukan sama rata. Jadi beda ya, pemerataan dengan penyamarataan beda. Ya, saya pikir kita nggak mau jatuh ke ekstremitas itu. Saya kira itu. Iya. Pemerataan bukan penyamarataan ya. Kedua kandidat dari capres yang akan mengikuti debat pada malam hari ini sebenarnya juga punya kesamaan, itu punya background dari dunia usaha. Bagaimana kita lihat figur dari kandidat nomor urut 1 yaitu Prabowo Subianto dengan dunia usaha yang pernah digelutinya. Baik, kita lihat liputannya berikut ini. Meninggalkan karir militer pada tahun 1998, mulai mengikuti jejak adiknya Hasyim Joyo Hadikusumo menjadi pengusaha. Anak dari begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo ini memulai bisnisnya dengan membeli perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur, Kiani Kertas, yang kemudian diganti menjadi Kertas Nusantara. Selain Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Selain menjadi pengusaha, Prabowo juga terlibat dalam sejumlah organisasi non-pemerintahan, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, di mana dia menjadi Ketua Umum periode 2004-2009 dan terpilih kembali di periode 2010 hingga 2015. Tidak hanya di HKTI, Prabowo juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI periode 2008 hingga 2013. Ya, sekarang kita akan lihat rekam jejak calon Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi dan dunia usaha berikut ini. Joko Widodo sebelum memulai karir politik terlebih dulu dikenal sebagai pengusaha. Sebagai lulusan jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, setelah lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi bekerja sebagai karyawan di perusahaan BUMN PT Kertas Kraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus, Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah.
Memiliki keberanian berbisnis di bidang kayu, Jokowi memulainya dengan bekerja di usaha mebel milik pamannya Miono, dan pada tahun 1988, Jokowi membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu. Kerja keras yang dilakukan berbuah hasil, usaha yang dibangunnya membuat Jokowi berkeliling Eropa yang membuka matanya dalam mengelola daerah. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ketika menjadi pengusaha, Jokowi sempat menjadi Ketua Kadin Surakarta bidang pertambangan dan energi periode 1992-1996 dan menjadi Ketua Asmindo Komda Surakarta periode 2002 hingga 2007 sebelum akhirnya menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005. Ya, baik. Indra, kan tadi kita sudah lihat bagaimana kedua pasangan, ada kesamaan ya, dua paling tidak background-nya kandidat ini ada kesamaannya dalam menggeluti dunia usaha. Dan kami sudah mendapat informasi bahwa calon presiden dari nomor urut 1 dan 2 sudah hadir di Balai Sarbini. Kita akan lihat debat capres ya di Grand Melia maksud saya, dan kita akan lihat bagaimana situasi di sana. Langsung kita bergabung bersama Andini Effendi yang ada di sana. Betul. Andini, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi menjelang debat capres hari ini? Baru saja tadi yang masuk ke dalam boarding room 2 adalah calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo beserta Ibu Iriana, dan juga ada cawapresnya Yusuf Kala dan rombongannya yang sampai saat ini juga sudah berada di dalam boardroom. Jika Anda lihat nih di sini sudah dijaga dengan ketat karena memang hanya segelintir orang yang bisa masuk karena juga dari segi ruangannya cukup kecil, jadi tidak bisa menampung seluruh tim sukses yang ikut hadir di Grand Melia Jakarta ini. Dan rencananya kita juga akan masuk ini sebentar lagi calon presiden dengan nomor urut 1 Prabowo Subianto yang nantinya akan kita akan sedikit ajak ngobrol apa persiapannya untuk malam hari ini. Nah, jika Anda lihat di sini ini sudah ada yel-yelnya dari para supporter yang sudah lama menunggu. Ini dari tadi siang, bahkan sudah banyak sekali yang menunggu di sini, baik dari capres nomor 1 maupun nomor 2. Tadi juga sudah kita lihat sebelumnya sudah masuk ke dalam boardroom. Nomor 1 adalah calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, yaitu Bapak Hatta Rajasa beserta Ibu Oka Rajasa, dan juga ada Ibu Titi Soeharto yang sudah hadir di dalam. Dan juga tadi sudah kita lihat dari petinggi dari Partai PAN, kemudian dari PKS yang sudah datang. Nah, yang Anda lihat saat ini adalah calon presiden dengan nomor urut 1 Prabowo Subianto. Sebentar lagi akan masuk ke dalam ruangan dan coba kita akan tanya terlebih dahulu persiapannya dari Pak Prabowo. Selamat malam Pak Prabowo. Persiapannya untuk malam hari ini bagaimana Pak? Insya Allah. Ada persiapan khusus Pak Prabowo? Persiapan biasa. Biasa saja, baik, terima kasih Pak Prabowo. Cukup singkat. Halo Bang Fadlizon. Ini banyak sekali yang ikut di sini. Karena memang banyak sekali yang ingin ikut masuk ke dalam ruangan di sini, tapi sepertinya juga dari pihak keamanan sendiri untuk mencoba mengeluarkan orang-orang karena tidak bisa menampung ruangannya. Pak MS Kapan, selamat malam. Ikut mendukung calon presidennya tentu. Dari VIP sendiri memang sudah banyak sekali yang hadir di sini. Mungkin Anda tidak bisa melihat saya, tapi saya masih ada di sini, masih bersama dengan Anda pemirsa. Dan karena ini banyak sekali, makin banyak orang yang masuk. Karena sebenarnya tidak boleh orang-orang tim suksesnya ikut masuk ke dalam ruangan ini. Karena ini bukanlah pintu utama. Sini kameramen saya, ayo kita keluar dulu dari sini. Karena ini cukup masif yang masuk ke dalam sini. Dan seperti yang Anda lihat, ini nantinya mereka dari capres nomor urut 1 dan nomor urut 2, mereka akan bertemu dengan moderator pada malam hari ini, Profesor Ahmad Rani yang sudah ada di Convention Meeting Office. Mungkin bisa dikasih lihat tuh Mas. Nah itu ruangannya Convention and Meeting Office pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Mereka akan bertemu dengan moderator dan kira-kira 10 menit akan berbincang bersama moderator. Dan nantinya mereka akan langsung masuk ke dalam ruangan belakang ballroom itu sekitar pukul 7.55 jika sesuai dengan jadwal. Dan ini sendiri juga tadi kita sudah diamankan dari ruangan menuju ke ballroom sendiri sudah disteril, tidak boleh ada yang masuk lagi kecuali memang panitia atau juga dari pihak keamanan, dan hanya sedikit tim sukses yang bisa masuk ke dalam. Nanti di belakang ruangan ballroom pun mereka akan menunggu lagi para capres
di ruangan holding room. Dan kita akan lihat bagaimana jalannya nanti pertemuan dengan moderator sampai masuk ke ruangan. Tetaplah bersama Debat Capres 2014. Kembali ke rekan saya, Afiani Malik, dan juga ada Indra Maulana. Silakan rekan-rekan. Iya, baik. Ya, itu dia tadi. Kita lihat suasananya sudah mulai rame di sana, Via. Nanti kita akan tinggal menunggu kedatangan dari calon presiden nomor urut 2, begitu, Joko Widodo, di lokasi debat di Grand Melia. Ya, kami akan lanjutkan pemirsa Debat Capres 2014. Tetaplah bersama kami.